Saudara, kantor TVRI Sulawesi Barat menjadi salah satu lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengungsian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Rizaldi Safitri dari Mamuju. Rizaldi, selamat malam. Bagaimana situasi di tempat pengungsian tempat Anda berada saat sekarang ini? Rizaldi, silahkan. Oke, baik. Saat ini kami sedang berada di kantor TVRI Sulawesi Barat, di mana di lokasi ini merupakan salah satu lokasi pengungsian dari beberapa lokasi pengungsian yang lain, seperti halnya di kantor Bupati Mamuju dan di Stadion Manakara Mamuju. Dan saudara, dapat kami laporkan bahwasannya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemkab serta unsur terkait lainnya telah melakukan rapat koordinasi dalam penanggulangan atau penanganan pengungsi pasca gempa yang terjadi siang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saudara, saat ini kami telah bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Akmal Malik. Baik, Pak Akmal, bagaimana penanggulangan bencana pasca bencana saat ini? Terima kasih. Memang kita prihatin dengan kondisi pengungsi pasca kejadian gempa pada siang hari tadi. Forkopimda beserta seluruh unsur-unsur terkait sudah mengambil langkah-langkah ya antisipasi. Memang risiko kita tinggal di wilayah yang rawan bencana ini tidak lain kita harus meningkatkan kewaspadaan. Dan kami bersyukur teman-teman Forkopimda dan masyarakat juga sudah mulai dapat memahami antisipasi terhadap bencana gempa. Memang sekali lagi masih ada kondisi yang kepanikan warga pasca gempa tadi siang. Kita lihat terjadi kemacetan di mana-mana, dan juga ini adalah bagian dari langkah yang kita harus perbaiki ke depan. Bahwasanya menghadapi gempa itu memang butuh ketenangan, dan sekali lagi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan baik, ya, terutama teman-teman yang berada di lapangan, mengarahkan masyarakat untuk memilih tempat-tempat yang aman untuk mengungsi, kemudian juga menyediakan berbagai dukungan-dukungan untuk kepentingan masyarakat, baik dapur umum, tenda, genset, dan itu merupakan hal yang barangkali harus kita perbaiki lagi di masa yang akan datang. Oke, baik. Pak Gubernur, ada beberapa lokasi yang tadi kami lihat masih minim fasilitas buat pengungsi sendiri. Mungkin ke depan nanti bagaimana dengan pihak? Ya, itulah tadi kami langsung ya pukul 20.00 saya memimpin langsung rapat koordinasi dengan melibatkan Forkopimda, pemerintah Kabupaten Mamuju, DPRD, dan juga OPD terkait, ya. Kami tadi langsung mengkoordinasikan tentang beberapa hal yang barangkali yang masyarakat masih bingung tentang bagaimana mereka melakukan tempat pengungsian. Inilah yang barangkali ke depan akan kita perbaiki. Titik-titik pengungsian sebetulnya sudah ada di Stadion Manakara, juga di TVRI, dan juga tadi ada di kantor Bupati. Nah, beberapa persana pendukung memang masih belum sepenuhnya tersedia, karena kaget juga siapa yang menyangka gempa terjadi berulang-ulang seperti ini. Tapi sekali lagi ini akan menjadi bagian dari kita untuk melakukan perbaikan untuk mengarahkan masyarakat menghadapi bencana di masa yang akan datang. Kalau sejauh ini Pak, data-data yang Bapak dapat, kerusakan yang dialami atau ditimbulkan dari gempa ini sendiri Pak? Ya, yang relatif besar teman-teman TVRI juga mengalami kerusakan, ya. Kemudian juga kantor aula PKK-nya pemerintah provinsi rusak plafonnya, dan juga kantor aula serbagunanya Polda, dan beberapa rumah yang juga rusak gitu loh. Jadi secara umum itu, ya, dan kita belum hitung berapa jumlah rumah warga yang juga terdampak dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Tetapi sekali lagi mungkin hari ini kita akan mencoba untuk memastikan kembali bagaimana data-data itu diperoleh. BPBD kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak, baik yang ada di Mamuju, Majene, Polman, ataupun di Mamuju Tengah yang mungkin juga ada yang terdampak atau rusak. Demikian, ya. Pak, sejauh ini bagaimana dengan upaya edukasi ke masyarakat
karena terkait bahwa Sulawesi Barat sendiri juga memang daerah yang rawan terjadi bencana, salah satu juga gempa sendiri. Bagaimana sejauh ini? Nah, itu yang tadi menjadi salah satu inti pembicaraan kita bersama teman-teman Forkopimda. Edukasi terhadap masyarakat adalah hal yang sangat urgen sekali, sehingga kita tidak perlu berdebat dengan banyak pihak, karena masyarakat kita sudah terarah untuk menindaklanjuti kejadian bencana. Nah, tadi kami berpikir perlu edukasi. Nah, kita menyiapkan apa yang kita sebut dengan desa tanggap bencana, dan juga nanti akan lebih sering melakukan apa yang kita sebut dengan gladi bencana. Ini akan melibatkan mungkin kepolisian, BRIMOB, kemudian juga BPBD, dan juga dari Korem. Nah, kita akan melaksanakan edukasi secara terus-menerus, sehingga kita kan tidak tahu kapan datang bencana ini. Jadi ketika suatu saat bencana datang kembali, warga sudah teredukasi dengan baik, bagaimana mereka harus melakukan penyelamatan diri, bagaimana menyelamatkan hewan-hewan ternaknya, menyelamatkan keluarganya, bahkan menyelamatkan harta bendanya dari kejadian-kejadian gempa yang bisa saja suatu saat akan terjadi kembali, mengingat kita hidup di atas wilayah yang memang rawan dengan bencana gempa. Terkait dengan desa tanggap bencana sendiri, Pak, konsep kedepannya itu seperti apa, Pak, mungkin? Ya, kita melibatkan pemerintah kabupaten kota, ya. Tadi teman-teman dari Forkopimda, ya, Polda, sedang merancang langkah-langkah bagaimana desa-desa tertentu yang sudah kita petakan sebagai daerah yang sangat rawan dengan bencana, untuk bagaimana melaksanakan gladi bencana atau posko bencana secara terus-menerus. Saya minta tadi kepada Kepala BPBD Provinsi Sulbar untuk melaksanakan edukasi ini secara berkelanjutan, ya. Edukasi ini wajib dilakukan agar ke depan masyarakat kita betul-betul siap dengan menghadapi bencana. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Pak Gubernur. Dan saudara, dapat kami laporkan bahwasannya terdapat ribuan pengungsi yang telah didata dari pemerintah provinsi, di mana di sini dapat kami laporkan bahwa di Kabupaten Mamuju sendiri ada 1 korban luka berat, 8 orang luka ringan yang merupakan korban yang terjadi di reruntuhan di gedung PKK, dan korban telah dirujuk di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Kembali ke studio. Baik, Rizaldi, ada 1 korban berat dan 8 korban luka ringan, dan hingga malam hari ini masyarakat masih berada di tempat pengungsian. Rizaldi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Selamat malam.